Kita akan mulai ya. Kalian sudah mengumpul tugas dan sudah mengumpulkan tugas ya. Halo. Iya sudah Pak. Oke, baik. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari masih tentang lendutan balok, tapi yang kita gunakan adalah metode yang kedua. Jadi kalau yang kemarin kuliah kedua yang kemarin kita sudah menggunakan ini metode teknik integrasi, maka hari ini kita akan menggunakan ini loss moment. Lalu nanti minggu depan kita akan menggunakan ini dan nanti meet kita tanggal 12 ya. 12 Mei. Oke, jadi kita akan meet tanggal 12 Mei 2023. Ya, jadi nanti materinya adalah yang ini, lendutan balok. Ada 3 metode yang kita gunakan. Baik, sebelum kita masuk pada metode, saya akan membahas tentang tugas kita. Di tugas kita itu kita punya satu balok cantilever dengan beban P, ada 2 beban P pada titik B dan titik C yang ini. Ya. Lalu EI-nya itu 75.600 Newton meter persegi. Kita diminta menghitung lendutan pada titik B dan titik C, lalu sudut rotasi juga pada titik B dan C. Ini tugas kalian yang kemarin ya. Oke. Silakan nanti kalian bisa mengoreksi tugas kalian. Nah, yang pertama tentu kita akan membentuk persamaan momen lenturnya. Yang dari statika kemarin, kalian sudah mempelajari bagaimana membuat persamaan momen untuk menghitung gaya-gaya dalam. Maka untuk konstruksi ini, momen X atau MX-nya itu, momen lenturnya itu sama dengan, ini kalau titik putarnya ada di sini, lalu X-nya bergerak dari sini, dari titik A, maka V, ini V dikali X ya, ini VA dikali X. Positif karena dia searah jarum jam, dikurangi momen A yang ada di sini, besar 60 Newton meter, lalu dikurangi nih, P dikali X kurang 2. Nah, kenapa ini dikasih tanda merah? Karena P ini akan tergantung dari X. Kalau X-nya itu lebih kecil sama dengan 2, maka bahagian ini sama dengan 0. Lalu nanti kalian bisa review kembali mata kuliah statika ya. Nah, sehingga ini persamaan momen lentur ini kita masukkan ke dalam ini. Ini kan minggu lalu kalian sudah dapatkan bahwa ada persamaan dasar hubungan antara lendutan dan momen lentur ini. D kuadrat V dibagi DX kuadrat sama dengan momen dibagi EI. E itu adalah
modulus elastisitas, dan I itu adalah inersia penampang. Inersia penampang. Nah, dengan dV itu sama dengan dy ya. Ini hanya berbeda frekuensi. Nah, persamaan dua ini kita masukkan atau substitusikan ke persamaan satu, kita gantikan M-nya, kita dapatkan seperti ini. Ya. Lalu EI-nya seperti biasa kita pindahkan ke ruas kiri, EI-nya kita pindahkan ke sini, kita dapatkan persamaannya seperti ini. Nah, untuk menghitung sudut rotasi, maka kita integrasikan persamaan ini satu kali, kita dapatkan yang ini. Ya, ini persamaan integrasinya dengan konstanta integrasinya C1. Lalu satu kali lagi kita turunkan, kita integrasikan untuk yang kedua, kita dapatkan persamaan lanjutannya ini. Ya. Oke. Nah, dari dua persamaan ini, tinggal kita masukkan. Kita, kalau kita lihat di soal, kita diminta untuk menghitung lanjutan pada titik B dan titik C. Jadi titik B itu pada saat titik B itu pada saat X sama dengan 2 meter. Lalu titik C itu pada saat X sama dengan 4 meter. Ya. Nah, kita akan menghitung. Kita mulai dengan lanjutan. Nah, ini kemarin juga kalian sudah dapatkan syarat kondisi batas. Itu pada saat X sama dengan 0 atau pada saat X tepat di titik A, maka di titik A itu tidak ada lanjutan. Karena tidak ada lanjutan, maka Y sama dengan 0. Karena Y sama dengan 0, maka DY per DX juga sama dengan 0. Karena DY per DX sama dengan 0, maka C1 dan C2 juga sama dengan 0. Konstanta integrasinya, konstanta integrasi sama dengan 0. Ya. Sehingga persamaan ini kita bisa tuliskan dia kembali seperti ini. Dengan C1 X dan C2-nya kita kembali karena sama dengan 0. Tinggal kita masukkan untuk lanjutan pada titik B dengan X sama dengan 2, kita masukkan 2 pada variabel-variabel X-nya. Kita dapatkan lanjutan pada titik B itu sebesar ini, minus 1,23 mm. Jadi minus itu menunjukkan bahwa lanjutannya ke arah bawah. Ini ya. Batangnya, maka lanjutannya. Di titik B, lanjutan ini sebesar 1,23. Oke. Lalu lanjutan di titik C dengan X sama dengan 4, kita masukkan X sama dengan 4 ini ke persamaan ini. Maka kita dapatkan lanjutan di titik C itu sebesar minus 3,70. Jadi dengan balok cantilever panjangnya 4 meter, lalu bekerja beban P sebesar 10 kN dengan
EI-nya 75.600, kita dapatkan lendutan di titik B sebesar 1,23 mili dan di titik C sebesar 3, nah, nilai-nilai ini yang akan nanti kalau teman-teman sudah masuk pada mata kuliah perencanaan, nilai-nilai ini yang akan digunakan untuk mengevaluasi. Jadi ini lendutan ini harus lebih kecil dari lendutan izin. Ya. Berapa besar lendutan izinnya nanti silakan teman-teman membacanya. Kalau untuk beton, teman-teman membacanya di SNI 2847/2019. Kalau untuk ini untuk beton ya. Kalau untuk baja SNI saya lupa ya, 1729 tapi 1729 2020 kalau tidak salah baja. Nanti teman-teman bisa cari ya. Teman-teman bisa cari di Google itu kan ada. Nah, tapi itu nantilah ada mata kuliah perancangan nanti. Tapi kalau teman-teman ingin mengetahui silakan bisa dicari di Google, bisa juga ya searching di Google, bisa juga teman-teman baca di SNI ini. Oke, itu lanjutannya. Nah, kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua, yaitu kita diminta untuk menghitung sudut rotasi. Sudut rotasi dihitung dengan persamaan ini. Dengan C1 sama dengan 0. Tinggal kita masukkan X-nya ke persamaan itu, kita dapatkan besaran sudut rotasinya untuk di titik B itu minus 1,06 kali 10 pangkat minus 3 radian. Jadi kecil sekali. Jadi, seperti ini. Kalau dia melengket seperti ini, maka kalau kita tarik garis singgung, ininya itu sebesar, ini di titik B ya. Itu sebesar 1,06 kali 10 pangkat minus 3, jadi 0,00 sekian lah. Radians dalam satuan radians. Lalu untuk di titik C dengan X sama dengan 4, kita dapatkan dia sebesar ini. 1,32 kali 10 pangkat minus 3. Nah, itu pembahasan untuk tugas yang sudah kalian kerjakan. Silakan nanti kalian memeriksa kembali tugas kalian. Kalau salah, silakan diperbaiki. Ya, kalau salah silakan diperbaiki. Dan nanti bulan Juli ya, pokoknya di akhir ujian, di akhir semester, saya minta semua tugas yang dikerjakan mulai dari pertama sampai nanti terakhir itu dijilid menjadi satu, ya, dijilid menjadi satu. Oke, untuk tugas ini ada yang mau bertanya atau ada yang mau diskusi? Tidak ada. Oke, kita akan masuk pada metode yang kedua untuk menghitung lendutan balok. Nah, kalau di metode integrasi kita kita mencari persamaan momen lentur, lalu kita masukkan ke dalam
kita substitusikan persamaan itu ke sini, persamaan umum untuk hubungan lendutan dan balok, lendutan balok dan momen lentur, lalu kita integrasikan satu kali untuk mendapatkan sudut rotasi dan kita integrasikan 2 kali untuk mendapatkan lendutan, maka metode luas momen ini kita menggunakan diagram momen. Jadi diagram momen itu kita akan gunakan untuk menghitung berapa sudut rotasinya dan berapa lendutan. Nah, berbeda antara metode integrasi dan metode luas momen ini. Kalau di metode integrasi, karena yang kita cari adalah persamaan, maka kita bisa menghitung lendutan di titik mana saja. Jadi seperti ini ya, seperti ini. Karena yang kita dapatkan ini adalah persamaan umumnya, maka kita bisa menghitung lendutan untuk X sekian. Jadi misalnya saya minta X sama dengan 0,5. Teman-teman tinggal masukkan ke dalam persamaan itu dan bisa mendapatkan lendutan pada titik itu. Berbeda dengan metode luas momen ini, karena dia memanfaatkan gambar diagram momen, maka dia hanya bisa menghitung di titik-titik di mana gaya bekerja. Oke, jadi itu perbedaan antara luas momen dan metode integrasi. Nah, metode luas momen ini dikembangkan oleh Otto Born dan Charles E. Green tahun 1873. Itu teorinya seperti ini. Jika diagram momen lentur yang ada pada gambar B ini dibagi dengan EI, maka kita akan dapatkan ini. Ini adalah diagram momen dibagi EI. Ini ya. Oke. Sehingga sudut rotasi atau yang ini itu sama dengan momen dibagi EI dikali DX atau luasan pias, jarak pias yang ini. Atau kita bisa bilang juga bahwa sudut rotasi ini itu sama dengan luas daerah yang tidak diarsir. Jadi sudut rotasi itu sama dengan ini. Ya, dan ini. Itu sudut rotasinya. Nah, setelah kita mengintegrasi, kita bikin integral untuk persamaan satu ini, untuk titik A dan B, jadi daerah ini, kita dapatkan persamaan 2. Di sudut rotasi titik B dan A itu sama dengan integral A sampai B untuk momen dibagi EI per DX. Jadi kita akan menjumlahkan luasan dari pias-pias ini. Jadi pias-pias di diagram momen ini akan kita hitung. Lalu untuk deviasi vertikal atau sama dengan lendutan. Deviasi vertikal ini sama dengan lendutannya. Kita bisa hitung seperti ini. Dengan ada tambahan ini, X bar. X bar ini adalah jarak ke pusat berat dari suatu luasan. Jarak ke pusat beratnya dari luasan. Jadi kita punya
dua persamaan yang akan kita gunakan. Yang pertama ini untuk menghitung sudut rotasi, lalu persamaan 3 ini akan kita gunakan untuk menghitung lanjutan. Ya. Nah, kita akan coba lihat ini. Ini sama, soalnya sama dengan tugas kalian. Kita akan mencoba menghitung sudut rotasi dan lanjutannya menggunakan metode luas momen. Ya. Ini kita akan menggunakan metode luas momen. Ya, nah langkah pertama kita buat dulu diagram ininya. Momen dibagi EI-nya. Jadi kalau kalian hitung, maka kalian akan dapatkan diagram momennya seperti ini. Di titik ini itu sebesar 60 per EI, lalu di titik ini sebesar 20 per EI, lalu di sini 0. Nah, jadi ini sama dengan diagram momen. Ini gaya-gaya dalam ya, ingat review statika. Oke. Kita akan mulai dengan menghitung sudut rotasi. Ya, persamaannya yang tadi ya. Menghitung sudut rotasi persamaannya yang ini. Ini persamaannya. Saya sudah tuliskan kembali di sini. Nah, sudut rotasi di titik B itu sama dengan, karena ini titik B di sini, maka kita akan menggunakan luasan bidang momen yang ini. Ini 1, ini 2. Ya. Nah, di sini momen yang ada di sini sebesar 20 per EI dikali lebarnya, kan kalian ingat luas itu kan panjang kali lebar ya. Jadi 20 per EI dikali lebarnya 2. Oke. Lalu yang ini sampai sini 20 EI, sampai sini 60 EI, berarti ini sama dengan 40 per EI. Ya. 40 per EI dikali lebarnya 2, karena dia berbentuk segitiga, maka dikali setengah. Oke. Dikali setengah, sehingga dari persamaan ini kita dapatkan ini. Di minus 20 kali 2, 40 ya. 40 per EI dikurangi 80 kali setengah, sisa 40 EI. Sama dengan minus 80 EI. Ini adalah sudut rotasi pada titik B. Kita lihat lakukan kita tadi. Sudut rotasi pada titik B ini. Nah, dapatkan minus 80 per E. Jadi sama ya, dengan menggunakan metode integrasi ganda dan metode luas momen, kita mendapatkan sudut sama. Oke, kita lanjutkan dengan sudut rotasi pada titik C di sini. Maka luasan yang kita gunakan ada 3. Jadi ini untuk memudahkan ya.
untuk memudahkan kalian menghitung luasan, maka kita bagi, ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk segitiga, sehingga kita bisa menggunakan persamaan luasan atau formula untuk menghitung luasan. Jadi ini 1, ini 2, dan ini 3. Ya, sama ini minus 20 EI kali 2, lalu 1/2 kali 40 EI kali 2, dan ini 1/2 kali 20 EI kali 2. Ini ya, 1/2 karena dia berbentuk segitiga. Maka kita dapatkan lendutan. Ini harusnya DC. Ya, kita dapatkan sudut rotasi di titik C sebesar minus 100 per EI. Kalau kita lihat di tugas, benar, sini ya. Ini, oke. Jadi sama ya. Nah, sampai di sini untuk sudut rotasi, ada yang mau bertanya? Jadi Ada, Pak. Ya, silakan. Silakan. Pak, kalau misalnya diagram di ujungnya tuh berbentuk selain segitiga, apakah punya persamaan lain selain min 1/2, Pak? 1/2 itu kalau segitiga, ya. Jadi misalnya bentuknya seperti ini. Usahakan kalau kalian untuk memudahkan perhitungan, misalnya seperti ini, ya, maka usahakan dibuat menjadi sepersegi atau segitiga. Seperti itu ya. Jadi setengah ini untuk segitiganya. Untuk segitiga kan begini. Kalau persegi itu luasannya kan panjang, kalau ini panjang lebar ya. A sama dengan P dikali L, ya kan? Nah, kalau misalnya kita hanya ambil setengahnya, maka luasan A kecil ini sama dengan 1/2 dikali P dikali L. Itu hanya persamaan matematis biasa ya. Nah, kalau misalnya di ujung ini berbeda bentuknya, tidak seperti ini, diusahakan atau dibagi menjadi bentuk segitiga. Ya, dibagi menjadi bentuk segitiga. Jadi itu kuncinya. Baik, Oke. Pak. Baik. Nah, jadi kalian sudah bisa tangkap kalau di metode integrasi yang kalian bentuk adalah persamaan momen lenturnya, maka di metode luas momen ini yang kalian perlukan adalah diagram momennya. Yeah. Baik, kalau itu sudut rotasi sudah, kita lanjutkan dengan cara menghitung lanjutan. Ya, menghitung lanjutan. Nah, persamaannya hampir sama dengan menghitung sudut rotasi, tetapi ditambahkan atau dikalikan dengan jarak titik beratnya. Kita lihat ya contohnya ini. Untuk titik B ada dua luasan, yang pertama dan yang kedua. Itu 20, ininya 20 EI, lalu ininya 2 ya. Oke. Nah, itu kita dapatkan dari untuk luasannya itu ini minus
20 EI minus ini tergantung tanda ini ya. Saya sampaikan. Kalau momennya positif maka dia positif. Tapi karena di sini momennya negatif maka kita pakai minus. Minus 20 EI dikali 2. 2 ini jarak dikali 1. 1 ini didapat di sini. Bentar. Ya. Nah, untuk persegi, titik berat dari suatu persegi itu tepat berada di tengah. Ya. Ya. Maka karena jarak dari A ke B itu 2 meter, jarak dari A ke titik beratnya sama dengan 1 meter. Jadi itu ini satu. Ya. Yang ini adalah panjang dikali lebarnya, itu sama seperti dengan luasan, dikali jarak ke titik beratnya. Oke. Lalu kita lanjut dengan luas yang kedua, yang ini. Ini luas kedua. Itu setengah, ingat ya, setengah ini karena bentuknya segitiga ya. Setengah dikali 40 EI, 40 itu didapat dari ini, selisihnya. Oke. Dikali 2, 2 ini adalah panjangnya, dikali 4/3. 4/3 ini adalah jarak titik beratnya. Jarak titik berat di sini. Jadi untuk segitiga, ya, titik berat ini kesininya itu 1/3. Lalu kesininya 2/3. Ya, 1/3. Nah, sehingga kita dapatkan ini 4/3. Sehingga dari situ, sebentar saya bukan 4/3, harusnya 1/3 ya. Ini harusnya 1/3 nanti ya. Yang ini. Oke. Maka dari situ kita bisa dapatkan lendutan pada titik B itu sebesar minus 280 kali 3 EI. Nah, ini didapat dari mana? Ya, nanti sebenarnya dia seperti ini. Ini darinya minus 20/40 per EI. Ya. Ulangi, ini 20 kali 2, 40 dikali 40 dikali ini 1 ya, 40 per ini 3 EI. Oke. Nah, 10 harusnya 64. Nanti saya ini 100. Jadi benar ya? Ya. Ya. Maka kita dapatkan
ini jadinya 20 kali 2, 40, kali 4, 160. Ya, 160 per 3 EE. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini kita akan samakan penyebutnya ya. Ini menjadi 3 EI. Ini jadinya 3 dikali 40, 120 per 3 EI dikurangi 160 per 3 EI. Ya, kita dapatkan ini. Ini minus jadinya minus 280 per 3 EI. Oke. Saya lihat ini bisa Oke, kita coba lihat hasil hitungan kita di sini. Mana? Nah, ya, ini. Lanjutan di titik B dengan metode integrasi sama. Kita dapatkan ini. Ya, kita dapatkan Y-nya pada titik B itu sebesar minus 280 per 3 EI. Selanjutnya di titik C itu di titik C itu kita nih saya kasihkan. Oke, di titik C ini kita punya 3 luasannya. 1, 2, 3. Oke. Nah, yang ini sudah tadi saya jelaskan, luasan dikali jarak titik beratnya. Oh ya, saya lupa tadi. Jadi kalian lihat di sini. B per A. Ya. B per A berarti jaraknya itu dari titik sini. Dari titik ini. Ya. Dari titik ini ke sini. Untuk jarak titik beratnya. Jadi yang ini B per A berarti dia dari sini ke sini. Itu tadi 1. Lalu yang ini 2/3. Ini 2/3-nya. Ini 2/3. Maka kalau ini kita kalikan dengan 2, dia jadinya 1 dikali 2, 3 sama dengan 4/3. Oke, ini. Nah, kita lihat di titik C. Di titik C, ini ada di sini tertulis C ke A. Ya, C ke A. Berarti dari sini jarak untuk luasan 1 ini titik beratnya di sini. Dari titik C dia sebesar ini 3 meter. Jadi 2 ditambah 1 ya. Ini. Ditambah 1. Lalu setelah itu yang ini
Ya. Ini 2/3 ditambah 2, jadinya dia di sini kan 2, ini 2 ya. Ini 2/3 ditambah 2, 2 itu sama dengan 2/1 ya. Maka kalau untuk menambahkan kita harus samakan penyebutnya. Jadi nih, ini dikali 2 di sini. Jadi jadinya 4/3 ditambah 6/3 dengan 10/3. Ya. Lalu untuk yang ini untuk yang ketiga di sini. Ya, 2/3 dikali 2/1. Kali 2 ini ya. Jadinya 4/3. Nah, dari situ kita bisa dapatkan ini jadinya minus 40 kali 3, 4 kali 3 berapa? 12 ya. 120 EI dikurangi yang ini jadinya 400/3 EI ya. Ini jadinya 80 ini. 80/3 EI. Oke. Lalu kita samakan penyebutnya, ini dikali 3 jadinya minus 360/3 EI kurangi 400/3 EI kurangi 80/3 EI, kita dapatkan dia 800 minus 800. Ini kita bagi dengan 3, kita dapatkan dia minus 280/EI. Nah, jadi lanjutan di titik C itu kita dapat sebesar minus 280/EI. Kita lihat ya. Soal kita yang ini ya, untuk lanjutan di titik C itu sebesar minus 280/. Saya ulang yang ini ya, saya ulang yang ini. Nah, itu didapatkan dari sini. Jarak pusat berat segitiga ini dari titik B itu sebesar 2/3. Ya. 3. Lalu jarak totalnya ini adalah 2. Sehingga kita bisa dapatkan nilai ini dari 2 dikali 2/3. Ya. 2 kali 2/3 itu sama dengan 4/3. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi dari sini kalian bisa lihat bahwa menggunakan metode integrasi ganda dan luasan momen itu hasilnya sama. Hasilnya sama. Ya, kita
lihat contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, kita punya ini balok sederhana. Kita punya balok sederhana dengan ini, ada 3 beban P. 3 beban P. Lalu reaksi yang kita dapatkan itu di titik A sebesar 3P per 2. Di titik B juga sama, 3P per 2. Kita dapatkan diagram momennya seperti ini. Ya, sejarak A dari titik A kecil dari titik A itu sebesar 3P per 3PA. 3P dikali A dibagi 2EI. Lalu momen di titik C sebesar 2P dikali A dibagi EI. Nah, kita diminta menghitung berapa sudut rotasi di titik A, ya, sudut rotasi di titik A dan lendutan di titik C. Ya, kita diminta menghitung sudut rotasi di titik A dan lendutan di titik C. Nah, persamaannya masih sama seperti ini. Kita masukkan, tinggal kita ganti dengan A. Ya. Jadi ini A kecil ya. Jadi sejarak A. Jadi besar sudut rotasi di sini. Kita cari besar sudut rotasi ininya. Berapa? Kita gantikan dengan A. Maka kita dapatkan ini. Kita dapatkan itu. Jadi ini luasan yang pertama. Ya. Lalu ini ya ini setengahnya, yang ini satunya. Lalu yang ini yang kecilnya. Yang ini. Dia ada 1, 2, 3. Kita di sini kalau kalian lihat ini besarannya itu 2PA per EI. 2PA per EI, tetapi di sini hanya tertulis PA per 2EI. Ini didapat dari sini. Besaran momen sampai titik ini itu sebesar 3PA per 2EI. Ya. Lalu sampai sini sebesar 2PA per EI. Sehingga yang ini adalah selisihnya. Selisih ya. Jadi kita bisa tulis 2PA per EI dikurangi 3PA per 2EI. Ini kita samakan penyebutnya menjadi 4PA per 2EI dikurangi 3PA per 2EI. Ini kita dapatkan 4 kurang 3, 1 PA per 2EI. Ya, teman-teman kalau baca atau mencari sesuatu, menemukan perhitungan-perhitungan di buku, kadang-kadang tidak dijelaskan secara detail seperti ini. Ya, tidak dijelaskan secara detail. Maka kita harus bisa mencari ini dari mana. Kita tidak bisa saja menerima, ya, tidak bisa menerima oh angka itu sudah diberikan. Tidak, kita harus mencari oh ini dapatnya dari mana.
Gitu. Ini tadi adalah selisih ini. Nah, itu dari situ kita bisa sederhanakan persamaan ini menjadi sudut rotasi di sini ini sebesar minus 5 PA kuadrat per E. Nah, teman-teman lihat di sini, ini tandanya plus. Ini juga plus. Karena momen yang didapat adalah momen positif. Ya, momen yang didapat adalah momen positif. Silakan teman-teman lihat kembali mata kuliah statika ya, untuk balok sederhana. Momennya pasti positif. Sehingga di sini positif. Berbeda dengan soal kita yang ini. Ini minus, karena memang momennya negatif. Jadi di statika maupun analisa struktur, itu kalian harus benar-benar paham dan konsisten dengan perjanjian tanda. Oke. Yang kedua, kita diminta untuk menghitung lendutan. Berapa lendutan di titik C? Ya, lendutan di titik C. Sini. Lendutan di titik C. Nah, ini segitiga yang pertama ini. Itu kita dapatkan 1/2 dikali 3 PA per 2EI dikali jaraknya dikali ini 2/3 kali A. Ya, ini kan kalau dari sini jaraknya ini sudut apa? Ini 2/3 dikali A. Ya. Lalu kita lanjut dengan luasan kedua. Oke. Kedua itu ini. Tiga PA per 2EI, ini kan posisi yang ini ya. Luasan yang ini. Dikali lebarnya A dibagi ini. A ditambah A per 2. Jadi dari sini A, lalu dia di sini A per 2. Ya. A per 2. Ya. Lalu ditambah yang ini tadi. Ini luasan ketiga. Kan tadi saya sudah ya sampaikan ini didapat dari mana. Dibagi ini. Dikali A yang ini ditambah 2/3 dari A. 2/3-nya. Ya. 2/3-nya. Sehingga dari situ kita bisa dapatkan ini. Lendutan di titik C itu sebesar minus 19 kali PA pangkat 3 dibagi 6. Ya. Oke, saya ulang. Luasan pertama ini, kalau kalian lihat di sini, lendutan di titik C dari titik A sebagai referensinya dari sini. Luasan pertama ini itu setengah karena segitiga dikali tingginya 3 PA per 2 EI dikali lebarnya A dikali jarak ke pusat beratnya ini.
Ya. Ini 2/3A. Oke. Lalu luasan yang kedua ini itu tinggi kali lebarnya dikali dengan jarak ke pusat berat sini. Ini A, ini A/2. Oke. Lalu yang ketiga ini itu setengah karena segitiga dikali tinggi kali luas lebarnya dikali A/2/3 ini ya. Ini A, lalu ini 2/3. Oke. Dari situ kalau teman-teman bisa sederhanakan. Ya, jadi itu menghitung momen. Nah, ini balok dengan menggunakan metode metode luas momen. Jadi teman-teman sudah dapatkan dua metode. Yang pertama metode integrasi. Metode integrasi itu langkah pertama kita membentuk diagram persamaan momen lenturnya. Lalu kita masukkan dia ke persamaan dasar hubungan antar momen lentur dan lanjutan. Ya. Lalu turunan pertama integrasi utamanya adalah kita mendapatkan sudut rotasi. Integrasi keduanya kita dapatkan lanjutan. Lalu metode yang kedua yaitu metode luas momen. Itu kita menggunakan ini diagram momen, sudut rotasi dan lanjutan. Sudut rotasi dihitung dengan persamaan ini. Ya. Luasan integral dari luasan masing-masing pias. Lalu yang ini integral dari luasan masing-masing pias dikali jarak ke titik beratnya. Ya, kita dapatkan lanjutannya. Oke. Demikian untuk kuliah kita. Saya persilakan mungkin ada teman-teman yang mau bertanya tentang dua metode ini. Silakan. Ada yang mau bertanya? Dan sudah isi absen ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, ada yang mau bertanya? Sudah, Pak. Tidak ada? Oke, minggu depan kita akan lanjutkan dengan metode balok konjugasi, ya, metode balok konjugasi, dan saya berharap minggu depan juga kita ada teman silakan berdiskusi. Kita adakan satu kuliah tambahan dan tanggal 12 nanti kita akan meet, ya. Kita akan meet. Kalian sudah punya berapa tugas ya? Kalian sudah punya berapa tugas? Dua ya. Oke. Ya, tugas yang pertama yang terjemahan itu ya. Iya, Pak. Terjemahan itu. Ya, Pak. Lalu tugas yang kedua yang kemarin nanti silakan direvisi sesuai dengan yang sudah saya bahas tadi. Nanti tugas ketiga akan saya berikan minggu depan.
setelah kita dapatkan materi tentang balok konjugasi, itu nanti saya akan berikan tugas ketiga. Nanti semua tugas sekali lagi nanti disimpan baik-baik, karena nanti akan dijilid menjadi satu, dibuatkan covernya baik-baik, nanti akan dikumpulkan di akhir perkuliahan kita. Oke ya? Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, bisa dihidupkan kameranya. Saya mau screenshot untuk absensi. Satu lagi. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada diskusi, kita sudahi kuliah kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan tanggal 5 ya. Tanggal 5, dan saya minta 1 kali kuliah tambahan untuk kita membahas nanti mana yang duluan. Kalau kuliah tambahannya duluan tanggal 5, maka kuliah tambahan itu akan kita bahas metode balok konjugasi. Lalu tanggal 5 nanti kita akan bahas 1 soal, tapi diselesaikan dengan 3 metode. Oke, kalau tidak ada, kita sudahi ya. Selamat sore. Terima kasih untuk kehadiran. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Selamat sore, Pak.